Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memberikan penjelasan rinci mengenai penyelidikan yang sedang bergulir terkait proyek kereta cepat WOS relasi Jakarta-Bandung. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya. Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya. Terkait dengan pembebasan lahan, kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 10 November 2025. Asep menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan. Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara. Modus korupsi yang didalami, jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar. Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi, jelasnya. Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek WOS. Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan WOS itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini, tegas Asep. Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar, tambahnya. KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal luar Bandung, atau di sepanjang rute. Penjelasan ini mengemuka di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas proyek WOS, termasuk utangnya dan meminta publik tidak meributkan soal untung rugi. Menanggapi hal tersebut, pimpinan KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara independen. Juru bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis, 6 November 2025, menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi. KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ, kata Budi. Senada, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis, 6 November 2025, menjelaskan bahwa penyelidikan bertujuan mencari ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya selesai, kata Tanak. Hingga saat ini, KPK memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan pada tahap pengumpulan data dan informasi, pull bucket, untuk menemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup sebelum menentukan apakah kasus ini dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, WOS, merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Operasional berbayar dimulai pada 17 Oktober 2023, dan masyarakat sudah bisa memesan tiket melalui berbagai kanal. Nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau sekitar 118 triliun rupiah, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia. Proyek ini dijalankan melalui skema business to business, B2B, antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia, KAI, dan perusahaan Cina, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung. Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.